Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton trailer yang sebenarnya tuh udah dirilis beberapa hari yang lalu ya. Cuman karena satu dan lain hal baru sempet gue tonton kali ini. Ini belum sempet gue tonton sama sekali trailernya ya. Tapi gue udah mulai dapat beberapa ya kayak gambar, behind the scene dan lain-lain. Yaitu trailer untuk film Gendut Siapa Takut. Ini adalah film ketiga ya dari sutradara Prita Gita Aryanegara yang debutnya itu Salawaku. Debut yang luar biasa. Tapi kemudian film keduanya Surga Yang Tak Dirindukan 3. Nah kali ini dia akan ngegarap Gendut Siapa Takut yang diadaptasi dari novel ya. Novel berjudul sama garapan Almira. Nah satu hal lagi yang menarik adalah adanya Marshanda. Nah lead role-nya itu dipegang sama Marshanda yang udah cukup lama absen di dunia film ya. Well sebenarnya Marshanda sendiri emang gak sesering itu tampil di film layar lebar. Dia lebih banyak di sinetron kan dulu. Terakhir dia nongol di film itu adalah The Secret ya. The Secret Susur Ngesot Urban Legend tahun 2018 alias 4 tahun yang lalu. Dan kayak tadi gue udah bilang ya, gue meskipun belum nonton trailer ini, tapi karena udah rilis dari beberapa hari yang lalu, jadi kayak screenshotnya, ya posternya juga, beberapa foto behind the scene tuh udah berseliweran di media sosial. Dan dari beberapa yang gue lihat, gue sempet mikir, wait a minute. Cuma nanti itu akan gue bahas setelah nonton trailernya. Akan gue pastiin dulu dengan nonton trailernya terlebih dahulu. Gak cocok ya? Gak berubah ya lo, tetep. Kenapa sih kalau gue gendut? It's just easier to see. That's a good line. Piala apa? Piala Vivi Festival Indonesia. Oke. Jadi pacar yang ngingetin gue kapan makan, kapan tidur, teman kerja. Coba kalau gue kerja di sini lo gak akan pernah lupa makan. Buat juga ya jadi pacar lo. Menurut lo gimana? Ciuman tapi nggak ditembak. Kelamaan jomblo ya. Anjing emang dia Panendra nih. Demen gue. Ibu. Maaf, saya masih single. Kecelakaan. Kalau disuruh pilih antara cewek ini sama gue, lo bakal pilih siapa? Cewek inilah, masa milih lo? Habis itu, gebetannya Moza, sutradara terkenal. Kayak ada Cut Mini ya jadi emaknya. Jadi kita bisa expect lucu tapi menyentuh juga dari situ. Di mana-mana yang namanya cowok tuh gak gampang suka sama cewek kayak gue, cewek gendut. Laris itu playboy. Bentar, tadi itu Hanung. Wait. Di mana-mana yang namanya cowok tuh gak gampang suka sama cewek kayak gue, cewek gendut. Laris itu playboy. Wih, Hanung. Tai lah. Kok bisa sih kamu suka sama cewek kayak gini? Aku jahat sama kamu aja, kamu masih mau terima aku. Jadi kan rasa bersalah. Punya serius gak sih sama Moza? Lu gak usah nyentuh. Memang ada yang perlu dibahas lebih lanjut ini. Pacar gue jago banget main petak umpet, saking jagonya sampai sekarang gak ketemu-ketemu. Agak cukup panjang gak sih? Ya memang apa tulisannya tuh nongol agak lebih lama daripada caption-caption di trailer biasanya yang paling cuman 1 detik 2 detik gitu. Cuman kayaknya kurang bijak gitu di saat lu trailer meskipun tadi cukup lama hitungannya. Terus lu pasang kalimat sepanjang itu sampai 3 baris gitu, kayak kurang efektif kayaknya. Sama ya? Jadi ngapain kesini? Mau minta maaf. Jangan pernah datang lagi. Well, gue tetap yakin ya kalau Prita Gita itu bisa ngasih sesuatu yang menarik gitu. Kalau Surga itu memang tidak sebagus Salawaku tuh jelas karena dia harus ngikut kepentingan franchise-nya. Cuman ini kan enggak. Jadi gue masih cukup punya harapan kalau ini film bakal jadi bagus. Dan ada juga Cut Mini tadi yang gue bilang bisa menyeimbangkan antara drama dan komedi. Terus dia Panendra slowly turns into the new Asri Bohas ya. Gue harap sih nggak akan cuman sampai segitunya. Dia punya talent yang luar biasa gitu. Tapi kalau dia akan muncul di 2 jenis film, satu yang mengolah acting, satu yang ya comic relief kayak tadi, gue support banget sih karena dia bisa di semua hal. Tapi ini gue mau mempertanyakan satu hal nih, mempertanyakan hal yang kayak tadi gue bilang sebelum react.
itu udah cukup bikin gue bereaksi wait a minute gitu. Ya gue mau mempertanyakan soal fatsuit sih di sini sih. Karena sebenarnya mau dilihat dari sudut pandang manapun ya, itu nggak masuk buat gue pemakaian fatsuit. Tapi sebelum gue bahas nih, patut dicatat sekali lagi, ini cuman keluhan dari apa yang gue lihat di trailer, di materi promosinya. Bukan secara otomatis gue judging filmnya, wah ini gimana sih, kenapa gini, itu enggak. Dan gue akan tetap nantinya 22 September itu nonton Gendut Siapa Takut dengan open mind. Pertama gue bahas sudut pandang yang ini dulu nih. Sudut pandang bahwa film ini, Gendut Siapa Takut, dijual sebagai sebuah cerita empowerment. Empowerment buat orang-orang bertubuh gendut. Judulnya jelas, Gendut Siapa Takut. Why the fatsuit then? Kenapa harus pakai fatsuit di saat tujuan ceritanya adalah membela orang-orang yang punya tubuh gemuk? Karena gue pikir kita kekurangan aktris bertubuh gede yang jago mainin komedi, tapi juga punya kualitas drama yang bagus gitu. Kayak di Ngeri-Ngeri Sedap kemarin misalkan, kita udah ngeliat Gita Bebita bisa melakukan itu. Terus gue juga sempat baca beberapa berita kalau demi perannya di sini Marshanda naikin berat badannya sampai 10 kg. Isn't that enough? Maksud gue, naikin berat badan 10 kg tuh udah banyak gitu loh. Jadi kenapa nggak stop di situ aja? Apa dianggap kurang gendut gitu maksudnya? Concern gue gini, apa yang filmnya coba munculkan di sini kan adalah cerita orang yang bukan sebatas gendut biasa gitu, tapi obes kan. Udah masuk tahap obesitas. Sedangkan orang gendut nih, mau cowok atau cewek, apalagi cewek ya, yang lebih banyak dijudge lewat beauty standard, itu nggak harus nunggu sampai obes untuk dipandang sebelah mata dan dijelekin. Gue pernah mengalami itu, meskipun sekarang nggak bisa dibilang kurus juga ya, cuman gue dulu pernah cukup gemuk, dan itu meskipun bukan yang dibully sampai bikin gue tertekan, tapi itu banyak dapat ejekan-ejekan juga. Nggak usah sampai situ deh. Orang yang sebenarnya tuh nggak gemuk nih, cuman berisi aja gitu, misal cewek tapi badannya agak berisi dan gak gemuk sama sekali, itu aja tetap sering diejekin gitu. Kalau misalkan alasannya, ya tapi kan orang yang obesitas tuh dapat ejekannya lebih banyak dan lebih kejam, well bener. Walaupun gue yakin memang ya, kalau misalkan lu udah sampai di titik obes, itu udah pengaruhnya ke kesehatan, bukan cuma lagi ke citra diri atau ke penampilan, beauty dan lain-lain, tapi udah masuk ke kesehatan. Artinya lu harus berusaha memperbaiki pola hidup lu, itu gue setuju. Tapi di satu sisi memang harus diakui, orang-orang dengan tubuh gemuk yang sampai obes itu sering banget dapat ejekan yang tidak adil dan tidak seharusnya mereka terima gitu. Ejekan yang bersembunyi di balik ajakan, itu ajakan untuk ayo dong kurus gitu. Itu beda, padahal ajakan sama ejekan tuh beda. Dan memang orang-orang obes tuh di film, apalagi di film kita ya, perlu untuk dapat representasi, perlu untuk diwakili, untuk diangkat ceritanya. Nah, tapi kalau tujuannya adalah itu, tujuannya adalah representasi untuk orang-orang obes, kenapa harus pakai fatsuit kalau gitu? Terus perspektif kedua adalah soal daya jual, soal bisnis. Kita kesampingkan dulu urusan tadi, urusan representasi, urusan moral, urusan ofensif atau tidak, itu kita kesampingkan dulu. Kita coba lihat dari perspektif bisnisnya. Butuh nama besar buat ngejual film, sangat betul. Gak banyak aktris kita yang punya tubuh gendut itu cukup terkenal, cukup besar untuk bisa mengangkat sebuah film. Well, walaupun itu adalah hasil dari lingkaran setan ya sebenarnya ya, lingkaran setan. Karena gendut nggak dipakai, karena nggak dipakai namanya nggak besar, karena namanya nggak besar nggak dipakai, itu muter terus kan sebenarnya. Sebenarnya dari situ, cuman oke kita anggap ya, anggaplah benar memang tidak ada aktris kita yang tubuhnya gendut dan itu bisa menjual sebuah film karena namanya belum ada yang sebesar itu gitu. Itu juga alasan Imperfect pakai Jessica Mila kan. Di satu sisi Jessica Mila pakai fatsuit itu emang pantas untuk dikritik, tapi di sisi lain lewat perspektif bisnis, apalagi saat itu Jessica kan ada di puncak karir tuh, dia memang bisa mendatangkan penonton gitu. Marshanda gue gak ragu dia bisa berakting dengan meyakinkan gitu. Dia banyak berurusan sama personal struggle ya, termasuk soal beauty standard, dan gue yakin orang seperti dia tuh bisa menyalurkan apa yang dia rasakan secara personal, pengalaman pribadi dia ke dalam sebuah performance di depan kamera. Dia bisa relate sama perannya. Tapi di film, di industri film, apakah dia semenjual itu tuh sampai filmnya tuh seolah bersikap, oke, kita harus pakai orang ini nih biar filmnya laku nih, sampai harus kita pakein fatsuit pun nggak apa-apa, pokoknya dia aja yang main gitu. Apakah sebegitunya? I don't think so. Jadi kalau alasannya adalah bisnis, gue nggak merasa bahwa pemakaian Marshanda itu cukup bankable untuk bisa menjual filmnya. Tapi kalau perspektifnya adalah oke, kita memang tahu dia aktingnya bagus, dia bisa relate sama perannya, dia bisa mewakili suara-suara orang-orang gendut yang ceritanya mau kita angkat,
ya tetap kenapa pakai fatsuit kalau memang tujuannya itu. Tapi sekali lagi, gue tetap akan nonton Gendut Siapa Takut dengan open mind. Gue yakin Prita Gita adalah seorang pencerita yang oke, dan Marshanda seperti gue bilang tadi pasti bisa menyalurkan emosinya untuk memperlihatkan penampilan yang relatable. Dan gak bisa dipungkiri nih, sama kayak Imperfect juga contohnya, konten ceritanya sendiri itu punya potensi buat ngasih sesuatu yang memang inspiring, yang memang relevan, yang memang kuat. So, mari kita lihat hasil akhirnya tanggal 22 September besok. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk trailer dari Gendut Siapa Takut. Please jangan lupa like video ini, lalu share, lalu juga komen di bawah kalau misalkan kalian pengen request atau rekomendasi gue harus nonton trailer apa, review trailer apa, go ahead silahkan tuliskan di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.